Di sini kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah kami Matematika Diskrit yang diampu oleh dosen Bu Bias Yulisa Geni. Anggota kita terdiri dari Bagas Prasetyo Hadi Utomo, Oliver Chin, Robinho Ferdinand, dan Fauzan Gusdani Dwinanda. Materi yang kita bahas yaitu navigasi jalur tercepat dari Perumahan Wahana Pondok Gede ke Pasar Kranggan menggunakan graf G. Oke, kalau begitu kita lanjut saja ke slide berikutnya. Latar belakang dan tujuan. Navigasi jalur tercepat menjadi salah satu aplikasi utama dalam teori graf, yang memiliki peran signifikan dalam memecahkan berbagai masalah nyata di bidang transportasi, navigasi, dan logistik. Dalam kehidupan sehari-hari, pencarian rute optimal sangat penting untuk menghemat waktu, biaya, dan sumber daya. Salah satu contoh kasusnya adalah mencari jalur tercepat dari Perumahan Wahana Pondok Gede menuju Pasar Kranggan. Tujuannya yaitu memahami konsep dasar graf berbobot dan representasinya dalam konteks permasalahan nyata. Mengimplementasikan algoritma Dijkstra untuk menemukan jalur tercepat dari Perumahan Wahana Pondok Gede ke Pasar Kranggan. Menganalisis hasil perhitungan untuk mengidentifikasi jalur optimal serta faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi jalur. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis untuk meningkatkan pemahaman tentang aplikasi teori graf dalam dunia nyata. Identifikasi masalah dan batasan masalah. Masalah utama dalam laporan ini adalah menentukan jalur tercepat dari Perumahan Wahana Pondok Gede menuju Pasar Kranggan dengan mempertimbangkan lokasi-lokasi penting di sepanjang jalur. Dalam konteks ini, setiap lokasi, seperti Anata Pet Clinic, Indomaret, dan lainnya, direpresentasikan sebagai simpul dalam graf, dan jalur antar lokasi direpresentasikan sebagai sisi dengan bobot tertentu, seperti jarak, meter, atau waktu tempuh, menit. Sebagai contoh sederhana, perjalanan dari lokasi A ke lokasi B melalui jalur langsung memiliki jarak 824 m, sementara jalur melalui lokasi C memiliki total jarak 1563 m. Dalam kasus ini, algoritma Dijkstra akan digunakan untuk menentukan jalur yang memiliki total jarak terpendek. Batasan masalah, 1. Hanya mencakup lokasi-lokasi spesifik. 2. Graf yang digunakan adalah graf berbobot dan berarah. 3. Tidak ada perubahan bobot selama proses analisis. 4. Masalah hanya berfokus pada jarak atau waktu, tanpa mempertimbangkan faktor seperti biaya perjalanan, jenis kendaraan, atau kondisi jalan. 5. Hanya algoritma Dijkstra yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Metodologi. Pembuatan graf. 1. Pengumpulan data. Lokasi penting seperti Perumahan Wahana Pondok Gede, A, dan Pasar Kranggan, R, dipilih sebagai simpul awal dan akhir. 2. Representasi graf. Simpul direpresentasikan sebagai node pada graf, sementara jalur antar lokasi direpresentasikan sebagai sisi. 3. Alasan pemilihan model graf. Graf berarah digunakan untuk mencerminkan kenyataan bahwa beberapa jalur hanya bisa dilalui satu arah. Sebelum membuat graf, kita akan menentukan lokasi awal dan akhir. Di sini kita menentukan lokasi dan akhir yaitu Wahana Pondok Gede dan Pasar Kranggan. Setelah menentukan lokasi, kita akan menamakan lokasi tersebut, seperti A Wahana Pondok Gede dan R Pasar Kranggan. Setelah itu ukur jaraknya, kita mengukur jarak dari node ke node menggunakan fitur ukur jarak dari Google Map. Berikut gambar graf yang sudah diukur jaraknya. Selanjutnya saya akan menggambar graf Wells-Powell. Pertama-tama saya akan mengambil graf yang tidak ada bobotnya. Seperti graf berikut. Lalu saya akan menentukan mana node yang paling banyak terhubung dengan node yang lain. Node yang paling banyak terhubung adalah node K, maka saya akan mewarnai node tersebut dengan warna merah. Selanjutnya warnai semua node yang tidak terhubung dengan node K, warna merah. Setelah itu warnai salah satu node yang dekat dengan node K, dengan warna yang lain. Di sini saya memilih node C, dan mewarnainya warna biru. Lakukan proses tersebut berulang kali hingga semua node sudah terwarnai. Selanjutnya saya akan menggambarkan graf prim. Pertama-tama saya akan mengambil gambar graf yang ada bobotnya. Lalu saya akan memilih node A ke node R. Node yang paling dekat dengan node A adalah node B dan M. Dikarenakan node M memiliki bobot lebih kecil daripada node B, saya akan menandai jalur A ke M. Node yang dekat dengan node M adalah node N dan J. Dikarenakan node N bobotnya lebih kecil, maka saya akan memilih node N. Lanjutkan penandaan hingga node R dan hasilnya akan seperti ini.
Satu tips untuk menggambar prim yaitu jangan ada sirkuit. Saya akan berikan contoh graf prim sirkuit. Jika Anda ingin menarik garis dari node L ke R maka akan terjadi sirkuit dikarenakan node R sudah ditempuh node Q terlebih dahulu. Ini adalah graf yang sudah saya tandai. Selanjutnya saya akan hapus tanda dan garis yang tidak ditandai. Inilah hasil akhir graf prim. Berdasarkan hasil perhitungan, lintasan terpendek dari simpul A ke simpul-simpul lain adalah sebagai berikut: A ke M, jalur langsung dengan panjang 261 m. A ke N, jalur dengan panjang total 714 m. A ke O, jalur dengan panjang total 1167 m. A ke P, jalur dengan panjang total 1999 m. A ke R, jalur dengan panjang total 2175 m. A ke Q, jalur dengan panjang total 2353 m. Kesimpulan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari implementasi algoritma Dijkstra, dapat disimpulkan bahwa algoritma ini berhasil menemukan lintasan terpendek dari simpul awal ke simpul tujuan dengan akurat. Algoritma Dijkstra terbukti efisien dalam menangani graf berarah dengan bobot positif, dan menghasilkan jalur terpendek secara sistematis untuk setiap simpul tujuan. Dalam studi ini, jalur terpendek berhasil ditemukan untuk setiap pasangan simpul, termasuk simpul awal A menuju simpul tujuan M, N, O, P, Q, dan R, dengan panjang lintasan yang berbeda-beda sesuai bobot yang terdefinisi. Saran. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mencoba algoritma alternatif seperti algoritma Bellman-Ford atau Floyd-Warshall, yang memungkinkan penanganan graf dengan bobot negatif atau perhitungan semua pasangan jalur terpendek sekaligus. Sebagai pengembangan lebih lanjut, data graf yang digunakan dapat diperluas atau dibuat lebih kompleks, misalnya dengan menambahkan lebih banyak simpul dan sisi, atau mengintegrasikan data dari kasus nyata, seperti peta kota atau jaringan logistik. Saya akan akhiri presentasi ini. Terima kasih semua telah menonton presentasi kami. Mohon maaf atas kesalahan yang saya buat saat pembuatan video ini. Sampai jumpa.